Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Nah, kali ini gua ada 5 film horor atau post apokaliptik yang benar-benar membuat tegang para penontonnya. Di list kali ini itu benar-benar filmnya beda-beda semua. Nggak boleh melihat, nggak boleh berbicara, datang di malam hari, dan terjebak di suatu tempat. Itu semuanya berhasil menarik minat para pecinta film horor. Oke, biar kalian nggak makin penasaran, kita langsung aja ke list filmnya. Tapi sebelum itu, biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Dan ini dia list filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang benar-benar bikin tegang penontonnya dan bisa dibilang film ini menggambarkan perjuangan seorang ibu. Film ini berjudul Bird Box. Film ini bercerita tentang bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa harus melihat makhluk aneh yang nggak diketahui asal-usulnya. Jika melihat makhluk tersebut, maka manusia akan dengan sukarela menghabisi dirinya sendiri. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan tidak melihat makhluk tersebut atau menggunakan penutup mata. Dan ironisnya, di satu sisi masih ada manusia terpilih yang meskipun sudah melihat makhluk aneh tersebut, justru masih bisa bertahan hidup. Lucunya lagi, manusia yang bertahan hidup ini kemudian mengajak atau memaksa manusia bumi untuk menjadi pengikut makhluk aneh ini. Film ini benar-benar menyajikan dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Nggak ada lagi pertarungan antara manusia dengan zombie atau manusia dengan alien. Film ini juga dibuat dengan alur cerita yang cukup jelas dan nggak terburu-buru. Ditambah dengan alur maju mundur yang memungkinkan penonton mengetahui latar belakang Mallory dan kenapa ia harus bertahan hidup. Nah, kalau dari kalian ada yang menanyakan kenapa judul film ini Bird Box bukannya Close Your Eyes atau yang lainnya, jadi kalian harus nonton filmnya sendiri dan gue yakin kalian akan paham dengan sendirinya. Dan kalian bisa nonton filmnya di Netflix. Film Bird Box disutradarai oleh Susan Bier dan dibintangi oleh Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Daniel McDonnell, Julian Edwards, Vivian Lyra Blair, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 14 Desember 2018 dan mendapat skor sebesar 6,6 di situs IMDb di vote lebih dari 265.000 pengguna akun dengan di rated R. Nah, kalau film yang kedua ini yang katanya hampir mirip ceritanya dengan film yang pertama. Film ini berjudul A Quiet Place. Menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah tempat terpencil dan mirisnya mereka harus hidup dalam suasana yang sunyi. Yap, kewajiban mereka adalah selalu menjaga ketenangan. Jika mereka membuat suara sedikit pun, akan muncul sebuah entitas misterius yang nantinya memburu mereka. Film ini berhasil membuat penonton ikut merasa ketegangan di setiap adegannya. Kita yang menonton seakan ragu mengunyah makanan karena saking hening dan mencengkamnya adegan demi adegan yang disusun rapi di film ini. Ide cerita film ini harus diacungi jempol. Sebuah karya jenius yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus memacu adrenalin tanpa harus menggunakan banyak suara. Karena sepanjang filmnya minim dialog dan banyak menggunakan bahasa isyarat. Walaupun penonton gak dikasih tahu dari mana datangnya monster itu, tapi film ini benar-benar berhasil memberi kesan yang baik buat para penggemar film horor seperti gua. Apalagi film ini diperankan oleh pemeran yang sangat totalitas. Jadi buat kalian yang punya akun Netflix, kalian harus nonton filmnya, oke? Film A Quiet Place disutradarai oleh John Krasinski dan dibintangi oleh Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simon, Noah Jupe, dan Kate Woodward. Film ini tayang perdana pada 6 April 2018 dan mendapat skor sebesar 7,5 di situs IMDb di vote lebih dari 389.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Masih mengenai indera manusia dan kalau ini menurut gua hampir menyiplak film A Quiet Place. Tapi jangan khawatir, itu pendapat gua ya. Film ini berjudul The Silent. Film ini mengisahkan dunia yang diserang oleh makhluk-makhluk mematikan yang berburu dengan pendengaran mereka. Namun seorang remaja dan keluarganya mengungsi keluar kota dan bertemu dengan sekte misterius. Plot film ini kurang lebih mirip kayak film A Quiet Place seperti yang gue bilang tadi, yaitu ketika monster alien yang berburu melalui suara mulai mengancam peradaban manusia. Film The Silent disutradarai oleh John Leonetti dan dibintangi oleh Stanley Tucci, Kiernan Shipka, Miranda Otto, John Corbett, Kyle Bradcox, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 10 April 2019 dan mendapat skor sebesar 5,3 di situs IMDb di vote lebih dari 53.000 pengguna akun dengan di rated PG-13.
Film ini ceritanya agak sedikit muter-muter dan bisa bikin kalian pusing. Film ini berjudul In the Tall Grass. Menceritakan tentang kakak beradik yaitu Becky Demuth dan Carl Demuth yang gak sengaja mendengar teriakan minta tolong dari seorang anak kecil yang bernama Tobin Hambord. Tobin berteriak karena tersesat dan terjebak di semat belukar yang begitu tinggi dan berada tepat di depan gereja tua di samping jalan. Namun ketika Becky yang sedang hamil bersama Carl masuk ke semak itu, keduanya justru ikut tersesat. Kualitas sinematografi di film ini sangat luar biasa, tuh keren banget. Efek visual yang ditawarkan juga tergolong mumpuni, tanpa jump scare dari setan dan hantu. Film ini tetap terasa begitu menegangkan. Misteri dalam film ini mampu membuat siapa aja, khususnya yang belum pernah membaca novel In the Tall Grass, penasaran untuk terus mengikuti sampai akhir filmnya. Nah, kalau dari segi cerita, sang sutradara mengubah sedikit dari novel karya King dan Hill. Di film In the Tall Grass ada unsur time loop. Tapi dalam novel time loop-nya yang terjadi menjadi satu paradoks tersendiri yang cukup membingungkan bagi si pembacanya. Film In the Tall Grass disutradari oleh Vincenzo Natali dan dibintangi oleh Laisla de Oliveira, Avery White, Patrick Wilson, Wilby Jr., Harrison Gilbertson, dan Rachel Wilson. Film ini tayang perdana pada 4 Oktober 2019 dan mendapat skor sebesar 5,4 di situs IMDb di vote lebih dari 42.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film kelima atau yang terakhir ini sangat berbeda dengan 4 film sebelumnya tapi nggak kalah keren. Film ini berjudul It Comes at Night. Film ini menceritakan kisah mengenai sebuah keluarga kecil yang mencoba bertahan hidup pasca peristiwa menyebarnya sebuah wabah misterius yang tidak benar-benar kita ketahui pasti. Bahkan para karakter dalam film ini sepertinya nggak lebih tahu daripada penonton mengenai apa yang terjadi. Tapi kira-kira ada beberapa hal yang cukup jelas, yaitu ada wabah virus mematikan dengan efek yang sepertinya mengerikan. Dan nampaknya virus ini telah memusnahkan hampir semua orang. Nah, itu adalah asumsinya. Dari ketidaktahuan kita para penonton sama dengan ketidaktahuan para karakter dalam film ini, dan itu membuat kita berada di posisi yang secara psikologis sama rapuhnya dengan mereka. It Comes at Night. Dari segi judulnya aja kita semua udah sedikit bisa menebak kalau ghost or something datangnya itu di malam hari. Cerita yang unik dan sedikit berbeda dari keempat film yang udah gue bahas sebelumnya. Dan kalau kita semua lihat dari posternya aja, ini udah serem banget. Jadi gue di sini nggak mau bahas panjang lebar, sedikit aja karena gue yakin kalian pasti search posternya dan penasaran dengan filmnya. Jadi langsung nonton aja, oke? Film It Comes at Night disutradarai oleh Troy Edward Hoult dan dibintangi oleh Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Calvin Harrison, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 9 Juni 2017 dan mendapat skor sebesar 6,2 di situs IMDb di vote lebih dari 80.000 pengguna akun dengan di-rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film horor atau post-apokaliptik yang benar-benar membuat tegang para penontonnya. Jika kalian ingin menambahkan list film yang seperti ini atau juga yang mau request film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini dan komen serta like sebanyak-banyaknya biar gua semakin semangat ngasih rekomendasi film-film bagus buat kalian semua para pencinta film. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.